melanjutkan perbincangan kita pada malam ini. Pak Jayeng meminjam istilah Bapak tadi bahwa okelah tidak mirip, tapi sederajat, atau kalau boleh istilahnya sebanding, seperti itu Pak ya. Nah, ya kalau memang dia sebanding, sederajat, di dalam penyelenggaraannya sehari-hari program paket C itu bagaimana menurut Bapak? Oke, pertanyaannya begini, untuk apa kalau misalnya sama diadakan paket C, atau perlu ada pendidikan alternatif sehingga warga belajar atau masyarakat yang karena sesuatu hal, apakah dia karena dari segi ekonomi kurang, kemudian atau daerahnya tidak ada sekolah, atau karena sesuatu hal itu mereka ingin bisa juga bekerja membantu orang tuanya, disitulah maka keberadaan paket C itu menjadi penting untuk kondisi semacam itu. Nah, dikatakan mengapa harus sederajat, mengapa harus setara? Karena kita tidak main-main di pendidikan itu. Yang kita hadapi itu adalah calon-calon warga negara yang dia akan membawa bangsa ini menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat. Sehingga mengapa harus setara? Karena ilmu pengetahuannya setara, memang kalau bisa dengan pendidikan formal, memang harus sama pengetahuannya. Kemudian memiliki kemampuan lain, karena di paket C memang ada program untuk keterampilan fungsional, seperti STM atau SMK. Ketika warga masyarakat memilih SMK atau STM, dia memang memerlukan ilmu itu. Dia mungkin tidak ingin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi apakah dia lulus STM atau SMK atau paket C, itu sudah memiliki kompetensi yang sederajat dengan formal, dan baik, itulah Pak, pendidikan alternatif. Ya, oke. Tapi kembali kepada makna kesetaraan di sini, yang saya pinjam istilah Bapak, sederajat. Di dalam prakteknya, bagaimana bisa menurut Bapak setara orang yang belajarnya, okelah pada kenyataannya 3 kali seminggu misalnya. Terus tutor atau kalau di sekolah formal guru, kalau di pendidikan formal kan tutor. Yang basicnya misalnya dari guru SMP mengajar paket C, yang setara SMA. Betul. Seperti itu Pak? Tidak ada yang mengatakan bahwa dalam 1 minggu harus belajar 3 kali, tidak ada. Fakta saja yang menyebabkan ada yang menentukan oleh kelompok 3 kali seminggu. Tetapi di sanggar-sanggar kegiatan belajar bahkan ada yang 5 hari dalam 1 minggu, ada 6 hari 1 minggu. Siapa yang menentukan itu? Sebetulnya itu adalah antara tutor sendiri, penyelenggara, dengan warga belajar. Kalau misalnya mereka tidak sepakat dengan itu kembali ke formal. Pendidikan yang diatur secara ketat, padahal kita ini adalah pendidikan kesetaraan. Nah, apakah ada jaminan bahwa mata pelajarannya atau kemampuannya setara? Ada jaminan sepanjang penyelenggara, tutornya dan warga belajar mentaati program-program pendidikan kesetaraan. Misalnya di SMA itu kalau tidak salah 37 jam atau bahkan 42 jam. Di paket C juga sekitar kurang lebih 42 jam mestinya, cuman kan tidak ketahuan. Ketahuannya itu kelihatan bahwa mereka belajar hanya 3 kali, 4 hari, 3 kali atau 4 kali dalam 1 minggu. Mestinya dia punya belajar di rumah sendiri, mandiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga itu setara. Tapi yang kita harus ingat itu, kita harus pahami siapa mereka, warga belajar itu. Warga belajar tidak seperti siswa-siswa di SMA. Dia memiliki cukup waktu khusus untuk belajar di SMA. Tetapi paket C ini, warga belajar kita, dia tidak memiliki cukup waktu seperti paket formal. Dia harus bekerja membantu orang tua. Baik Pak, kalau menurut Pak Profesor bagaimana? Ya, memang menambah keyakinan saya bahwa paket C dan SMA bisa disandingkan, tapi jangan dipertandingkan. Ya, dalam aspek resource saja sudah berbeda. Kalau di SMA gaji pegawai negeri sipil, tutor digaji dengan tunjangan berapa per bulan? 200.000 per bulan.
Dan ini sungguh membuat komitmen antara dua aspek ini berbeda. Siswa sendiri kita sudah sebut Pak Jayan tadi, siswanya sendiri, warga belajarnya sendiri itu berbeda dari macam-macam kalangan dan dengan waktu yang sungguh beragam juga, kesempatan yang sangat beragam sehingga memang tidak bisa distruktur sama dengan pendidikan formal. Itulah sebabnya kembali saya mengatakan bahwa kalau yang penting semangat bahwa pendidikan luar sekolah, paket C terutama, adalah bisa menampung orang-orang yang berkehendak untuk belajar. Betul. Dan itu harus diberi ruang-ruang untuk itu, apakah dia mau belajar malam hari, mau di ini. Dan terakhir ukurannya jangan kita mempersamakan dengan ukuran-ukuran yang sama yang diberikan pada sekolah-sekolah formal. Betul. Ditambah lagi satu kekacauan, yang tidak lulus sekolah formal, masuk di ujian paket C, ujian nasional. Ini kekacauan jilid 2 ini yang terjadi di sekolah kita. Betul tidak Bapak-Bapak Ibu sekalian?